Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menyangkut IPDN, Saudara Menteri. IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua. Total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, Keuangan 1.100, Hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak, apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi
dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi kalau saya nggak salah 70%. Ya Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya, secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu Yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya, tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali, supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.